menjadikan isu lama sebenarnya seperti Iya, itu ya. iya. Ya muatannya lebih Betul. istilahnya kalau orang di daerah saya Gresik itu sampai sayek-sayek gitu. Iya istilahnya. betul. Ya Truknya. sampai terseok-seok gitu kan. Ya. Itu kan ada dari kata seok-seok gitu. Nah ini sementara dalam operasi Patuh Semeru ini tidak dihentikan. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Iwan Saktiadi, SIK MH MSI. Apa kabar Dan? Alhamdulillah baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum seluruh pemirsa Memorandum TV dimanapun berada, semoga sehat semuanya dan tetap produktif dalam hari-hari Anda. Amin. Nah ini kan Polda Jatim istilahnya jajarannya ini punya gawe. Ya. Operasi Patuh Semeru 2025. Ini kapan pelaksananya dan targetnya apa saja Dan? Baik Mas, jadi masyarakat sepertinya juga sudah punya punya hafalan. Artinya Betul. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar dalam 12 bulan itu beberapa kali kegiatan operasi. Salah satunya adalah operasi Patuh. Nah, operasi Patuh ini tersendiri memang terkadang berjalan tidak pada tiap bulan yang sama. Ya. Artinya pimpinan akan mengambil momentum-momentum yang dirasakan perlu dilaksanakan operasi ini. Nah, operasi ini sendiri dicanangkan tanggal 14 sampai dengan 27 Juli. Jadi kurang lebih sekitar 14 hari ya. 14 hari akan ada di sana, di mana operasi Patuh ini adalah khasnya itu mengenai menurunkan angka pelanggaran. Kemudian laka lantas, utamanya laka lantas dengan dengan korban fatalitas yang tinggi seperti meninggal dunia, luka berat, dan pada keseluruhan adalah laka lantas serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Nah ini sebenarnya yang paling penting Mas. Kalau bicara operasi Patuh sebenarnya layaknya ada dilaksanakan setiap waktu dalam 365 hari dalam setahun. Kenapa? Karena intinya orang berlalu lintas adalah selamat, tetap produktif. Karena dengan selamat ini masyarakat atau manusia yang berkendara itu bisa produktif. Jangan sampai lalu lintas ini kemudian justru membawa dampak menjadi korban, menjadi pelaku, dan mungkin dengan fatalitas bisa cacat dan lain sebagainya. Beberapa yang menjadi perhatian dititik beratkan pada perilaku berkendara yang tidak sesuai, sebagai contoh berboncengan lebih dari satu. Nah ini kan implikasinya membahayakan ya Mas, keseimbangan, dan memang kapasitas motor itu mungkin tidak didesain untuk berboncengan lebih dari satu. Kemudian anak di bawah umur yang mengendarai ataupun mengemudikan kendaraan bermotor ini juga sangat berbahaya, dari kesiapan mungkin skillnya, mungkin psikologisnya dan lain sebagainya, karena sudah ditetapkan ya bagi yang mengendarai adalah orang yang cukup umur yang dinyatakan dengan kepemilikan SIM, sudah ada ketentuannya. Kemudian di bawah pengaruh alkohol, kemudian menggunakan handphone saat berkendara, ini kan mengalihkan perhatian, kemudian hilang konsentrasi, kemudian tidak menggunakan safety belt. Kemudian sebenarnya kalau kita berbicara item-itemnya ya seluruh pelanggaran itu berpotensi akan mengakibatkan laka. Ini yang harus dipahami para pengemudi, sehingga harapan kami saat sudah berada di balik kemudi, itu masyarakat atau pengendara atau pengemudi itu harus siap betul dengan konsekuensinya. Jadi dia harus full konsentrasi, harus mentaati aturan, harus toleransi dengan pengguna jalan yang lainnya, harus menyadari bagaimana kondisi kendaraannya, harus mempersiapkan diri. Jadi beberapa aspek yang harus dipahami seorang pengendara maupun pengemudi itu Mas. Betul. Dan ini kalau bicara masalah pendekatan ini kan ada pendekatan preemptif, preventif, juga represif. Berapa persen itu kalau sebenarnya kalau kita berbicara preemptif, preventif maupun penindakan hukum, yaitu secara arahan itu 25% preventif, 25% preemptif, dan 50% penindakan atau penegakan hukum. Hanya penegakan hukum itu sendiri juga kita sekarang kan polisi bertransformasi menjadi polisi yang mengikuti perkembangan teknologi. Jadi e-policing atau elektronik, sistem pemolisian yang berbasis elektronik sudah kita aplikasikan khususnya di Polda Jawa Timur dan jajaran. Kita mempunyai electronic traffic law enforcement atau kamera-kamera yang bisa mengcapture pelanggaran, di mana
ini menggantikan peran petugas di jalan sehingga seluruh kegiatan penertiban dalam hal ini adalah mengeliminir pelanggaran ataupun menangkap momentum pelanggaran dengan menghadirkan teknologi. Artinya tidak ada lagi sentuhan manusia kecuali di operator yang di back office kami. Nah, ini wujud electronic policing inilah yang kemudian salah satu menjadi pilihan pada penegakan hukum yang 50%. Di samping electronic traffic law enforcement yang statik, kita ada electronic traffic law enforcement yang mobile. Jadi di atas kendaraan, Mas. Itu ada yang muter. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, jadi lebihan ke arah itu manual. Artinya manual itu manakala petugas yang ada di jalan itu pada mungkin saat dia pengaturan, pada saat dia patroli, dia mendapati pelanggaran yang kasat mata di depannya, tidak mungkin dibiarkan. Kemudian dihentikan, tentunya dengan standar operasi dan prosedur kami dilakukan penindakan dengan tilang secara manual. Yang keempat adalah teguran. Jadi seluruh pelanggaran tidak harus selalu berujung pada penindakan secara tilang. Bisa jadi melaksanakan teguran. Mungkin bagi petugas yang saat itu mendapati pelanggaran itu menganggap, oh ini cukup ditegur, diingatkan, kemudian diberikan belangko teguran secara tertulis. Itu juga termasuk penindakan. Nah, 50% itu isinya dari 4 item tadi itu. Jadi 25%-nya itu kami bisa katakan kami juga menggalakkan program Polantas Menyapa. Nah, ini barusan tadi saya sebelum di sini juga saya ketemu dengan beberapa rekan entitas dari baik itu stakeholder yang berperan pada kelalu lintasan, baik itu ada Disub, ada kemudian PU dan lain sebagainya, dan para pelaku dunia usaha transportasi barang. Itu ada asosiasi yang pengemudi truk, ada asosiasi yang penyedia jasa layanan, ada asosiasi yang menggunakan fasilitas roll on roll off-nya ferry penyeberangan dan lain sebagainya. Ada pula BPTD, ada pula Pelindo dan lain sebagainya. Nah, yang kami lakukan ini dengan program Polantas Menyapa arahan Bapak Kakor Lantas ini adalah kami mendekatkan kepada masyarakat, memahamkan kepada masyarakat bahwa kehadiran kami polisi itu di semua segmen kehidupan. Artinya kami ada maupun tidak ada kejadian, kami ada. Kami bertugas pada ranah private maupun ranah publik. Artinya di semua segmen kegiatan masyarakat kami ada. Nah, mendekatkan layanan ini, mendekatkan polisi kepada masyarakat ini, kemudian menjalin komunikasi kepada masyarakat ini, harapan kami itu juga memberikan pemahaman lebih awal kepada masyarakat. Bahwa masyarakat bukan hanya berurusan dalam tanda kutip dengan polisi saat ada kejadian, tidak. Betul. Tapi justru kami mencoba meraih ataupun mengelaborate bahwa masyarakat ini juga bisa berperan dalam menjaga ketertiban lingkungannya, membangun kesadaran berlalu lintas. Nah, komunikasi informal semacam ini yang kami bangun di semua 39 Polres yang di Polda Jawa Timur secara serentak. Harapan kami masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat terorganisir ini menjadi soft power kami, menjadi soft powernya polisi. Bahwa oh ya, mereka pernah berkomunikasi dengan kita memberikan materi kepada mereka, kita memberikan pembelajaran kepada mereka, kita memberikan materi-materi mengenai ketertiban berlalu lintas kepada mereka. Harapannya setidak-tidaknya bagi mereka secara pribadi, mereka pernah mengerti, oh ternyata aturan berlalu lintas seperti ini bagi yang belum tahu. Bagi yang sudah memahami, oh ya ternyata betul penting ini, kemudian menularkan ke yang lainnya. Nah, semacam itu konteks kedekatan kami dengan masyarakat itu mendekatkan layanan kepada masyarakat, kemudian memangkas lack of communication antara masyarakat dengan polisi seperti itu. Nah, sahabat Memorandum TV, tadi Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Iwan Saktiadi sudah panjang lebar ya menjelaskan awal dari bagaimana sih operasi Patuh Semeru 2025 ini. Yang menarik adalah peran Bahan Birkantipmas dan Kasat Lantas jajaran. Seperti apa ini peran mereka ini di operasi kali ini? Ya, tentunya kalau secara fungsi teknis ya di dalam kepolisian itu terbagi dari beberapa core business atau fungsi teknis. Salah satunya adalah fungsi teknis lalu lintas, di mana lalu lintas ini menangani mengenai ada pendidikan yang ada diemban oleh Kamsel atau dulu namanya Dikmas, kemudian ada penegakan hukum, di situ ada di Subdirektorat Gakum, di situ ada registrasi dan identifikasi atau regiden yang masyarakat tentunya tidak asing lagi dengan saat mereka akan mengurusi STNK, BPKB itu registrasi dan identifikasi, serta engineering atau masuk di dalam Kamsel, yaitu mengenai
terkadang di beberapa daerah mungkin ada pembangunan mall, pembangunan tempat-tempat keramaian. Nah, itu butuh analisa dampak lingkungan, bagaimana parkirnya muat apa tidak, bagaimana aksesnya terhadap arus kendaraan. Nah, ini ada di dalam engineering. Jadi di samping itu kita juga mempunyai K3I. K3I itu kendali komunikasi dan informasi yang saat ini kita punya Traffic Management Center. Nah, itu lalu lintas. Nah, tapi kenapa harus Babin? Nah, kita ini integrated. Artinya polisi ini dalam apa namanya satu tubuh besar polisi ini ada namanya Direktorat Binmas. Nah, di Polda Jawa Timur dipimpin oleh seorang Direktorat Fungsi Binmas berpangkat seperti saya, komisaris besar. Itu di bawah sampai dengan level terdepan atau level paling kecil segmen masyarakat RT dan RW itu sampai dengan keluarga, mereka ada pada tiap-tiap desa. Jadi masing-masing satu desa itu satu Babin Kamtipmas. Nah, kami juga memanfaatkan kerjasama dengan rekan-rekan Babin melalui Direktorat Binmas bahwa materi-materi yang ada pada operasi patuh ini kami juga share ke para rekan-rekan Babin. Karena rekan-rekan Babin inilah yang setiap hari mereka itu hadir sebagai konselor, hadir sebagai mediator, hadir sebagai juga apa namanya itu narasumber. Jadi mereka juga memberikan materi, Mas. Nah, oleh sebab itu kami memanfaatkan keberadaan apa namanya itu ribuan Babin yang ada di Jawa Timur ini untuk ikut bersama-sama dengan kami karena ini operasinya ini adalah yang dikedepankan adalah fungsi teknis lalu lintas. Namun demikian kami memang mengoptimalkan kerjasama dengan Babin untuk dapatnya para Babin ini memperoleh informasi dari Kasatlantas yang di masing-masing Polres, materi-materi yang kami deliver dari Polda kepada mereka untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi skemanya di Polda Jatim ini mungkin saya mengambil kebiasaan beda dari yang lain. Jadi kalau kami Mas di Polda Jatim ini kami mendeliver semua materi dari Polda. Kami deliver ke masing-masing Polres, Kasatlantasnya ya. Baik itu materi mengenai sosialisasi, materi di videotron, materi flyer, materi banner, kemudian pola tindaknya mereka. Oh, hari ini kita harus misalnya teguran tertulis semua apa sasarannya. Nah, ini kami deliver dari Polda. Artinya 39 Polres ini langkahnya serentak. 39 Polres ini materinya sama. Nah, melalui Babin Kamtipmas harapan kami amplifikasi atau apa namanya pengulangan menjangkau segmen masyarakat itu lebih dapat. Karena kalau polisi lalu lintas kan jumlahnya lebih kecil ya daripada Babin yang sekian banyaknya yang menyentuh sampai level masyarakat di desa. Sementara kalau kami polisi lalu lintas kan tidak bisa sampai ke sana. Nah, harapan kami seperti itu Mas. Sehingga delivery message-nya itu lebih dapat. Harapan kita juga masyarakat juga lebih banyak menerima informasi sampai ke segmen terkecilnya yaitu RT itu mereka melalui mungkin jaringan-jaringan yang sudah dibentuk sama Babin, binaan, mungkin desa binaan dan lain sebagainya itu bisa menerima message dari kami seperti itu. Kalau menurut kami membangun kesadaran sih Mas. Ya, ini masalah kita sifatnya tidak istilahnya tidak kemudian terlalu pendekatannya memaksa tidak. Betul. Kami lebih senang membangun kesadaran. Artinya begini loh, kalau warga negara itu sudah turun ke jalan mengendarai kendaraan bermotor, mereka harus paham hak dan kewajibannya. Nah, ini yang harus kami bangun nih, bahwa dia ada di jalan berlalu lintas itu jangan sampai kena masalah. Artinya kalau kena masalah ini nanti terganggu produktivitasnya. Bagi yang berkantor mungkin harus terlambat. Ya kalau hanya terlambat, kalau mohon maaf sampai luka, harus ke rumah sakit, tertunda sekian hari harus dirawat. Kalau sampai apa namanya, ya jangan sampai terjadi sampai fatal, cacat dan lain sebagainya kan sangat istilahnya kontraproduktif dengan tujuan berlalu lintas ini kan meningkatkan produktivitas sebenarnya kan seperti itu. Salah satunya adalah itu cermin modernitas dan cermin budaya bangsa ini kan lalu lintas. Nah, jangan sampai justru orang berlalu lintas malah jadi korban, jadi pelaku pada akhirnya menghambat bahkan mematikan produktivitas ini yang tidak kita harapkan seperti itu Mas. Masih bersama podcast Memorandum TV, tamu spesial kita adalah Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Iwan Saktiadi. Nah, segmen ini kita membahas masalah odol ini, over dimension and overloading. Kemarin memang sempat rame, ada demo dan sebagainya. Tapi ini kalau di operasi Patuh Semeru ini kan mesti ada kebijakan-kebijakan tertentu. Karena ini kan berhubungan dan saling terkait dengan jajaran yang lain. Polda Jatim menyikapinya seperti apa? Begini, memang ini bukan hanya
bukan hanya regional di Jatim ya, Betul. tapi ini memang nasional. Isu nasional. Ini adalah isu nasional. Namun demikian, tentunya kita tidak berharap bahwa munculnya kalau kita anggap sebagai sebuah persoalan itu kemudian tidak mendapatkan solusi yang tepat. Ya. Artinya kita harus meninjau dari berbagai sudut pandang, kemudian dengan berbagai pertimbangan, tentunya dengan instrumen-instrumen yang kita miliki, instrumen hukum untuk penegakan hukum dan lain sebagainya, kita tetap tidak mengabaikan itu. Namun demikian, jangan sampai kemudian apa yang kita implementasikan itu kemudian justru berimplikasi kontraproduktif. Nah, berbicara mengenai overdimensi dan overload, tentunya banyak kerugian yang diakibatkan dengan adanya kendaraan yang overload utamanya, karena satu, lifetime-nya kendaraan juga pasti akan lebih pendek karena dipaksa kekuatannya itu melebihi batas kemampuannya. Dengan mungkin kapasitas kendaraan katakanlah 30 ton, tapi dia harus naikkan kapasitasnya menjadi 5% di atasnya atau 10% di atasnya. Nah, itu kan kinerja mesinnya sangat luar biasa. Belum order lain-lainnya, belum bannya. Nah, kemudian dari sisi infrastruktur jalan, kemampuan jalan mengakomodir berat kendaraan itu pun juga pasti akan ikut terimbas. Nah, kerugiannya coba kita kumulasikan bagaimana kalau itu seluruh Indonesia. Makanya pemerintah kemarin merilis ada sekian triliun katakanlah seperti itu. Ya tidak bisa dipungkiri itu akibatnya. Namun demikian mari kita sama-sama membuka wawasan dengan perspektif yang bijaksana terhadap persoalan ini. Artinya ini bukan hanya persoalan regional, ini persoalan nasional. Dan tentunya kementerian dan lembaga yang terkait juga tentunya akan menyiapkan formula-formula untuk menyikapi perkembangan ini. Karena ini kan sudah berjalan cukup lama ya Mas ya. Karena kita ketahui bahwa pada Rencana Umum Nasional Keselamatan itu ada 5 aspek. Di antaranya 5 aspek itu adalah manajemen yang berkeselamatan. Nah, manajemen yang berkeselamatan ini bagaimana kita tata kelola sistem lalu lintas yang mengedepankan menunjang keselamatan orang yang berlalu lintas. Ini manajemen bagaimana menjamin efektivitas, kemudian menggelar sebuah strategi bagaimana perencanaan pengembangan jalan itu juga sudah tepat dan lain sebagainya. Tentunya muaranya selalu kepada produktivitas. Semua yang kita gelar pada lalu lintasnya adalah muaranya kepada produktivitas. Namun demikian, itu di sananya juga ada faktor ketiganya adalah safer vehicle. Di samping safer road, safer people, safer vehicle, kemudian manajemen yang berkeselamatan serta post crash. Nah, safer vehicle ini yang saya katakan tadi, jika truk itu dipaksa memuat dengan load yang melebihi kapasitasnya, sangat membahayakan. Mesin juga boros. Kemudian jika mohon maaf berada pada lokasi-lokasi dengan tanjakan, elevasi, nggak kuat. Kan kita jarang mendengar ya, tidak kuat remblong, tidak kuat ke belakang meluncur tanpa terkendali, mengakibatkan 1 kerugian material, 2 kerugian jiwa dan tidak sedikit seperti itu. Nah, ini bahaya yang dimunculkan dari overload itu sendiri. Nah, overdimensi panjangnya melebihi sehingga keseimbangan tidak terjaga, kan tidak sedikit juga seperti itu. Mungkin lebarnya juga sehingga menutup. Gitu seperti itu. Akar banyak itu. Dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan saya sebutkan tadi safer vehicle itu tentunya kendaraan yang berkeselamatan. Ini betul-betul juga harus diperhitungkan, Mas. Artinya aspek jangan hanya semata-mata ini masalah rezeki. Iya betul, memang ada profesi-profesi yang memang melalui transportasi seperti itu. Penyelenggara transportasi otomatis kan mereka earning for money-nya kan dari penyelenggara transportasi. Namun alangkah naifnya jika penyelenggara transportasi itu kemudian mengakibatkan korban tadi itu kecelakaan massal, mengakibatkan massal dan sebagainya. Sebab itu mari kita memformulasikan bersama, duduk bersama. Jadi mungkin kemarin sempat ada yang ramai menyampaikan pendapat di muka umum, namun demikian alhamdulillah kita bisa kendalikan. Ada beberapa offering dari teman-teman kayak kemarin itu gabungan sopir truk Jawa Timur meminta untuk kita tidak melaksanakan penertiban di jalan. Oke, kita penuhi, kita akan datangi. Dan sebenarnya kalau memang itu bukan sesuatu yang bahasa orang Jawa Timur bilang tuh nemen gitu loh ya, kebangetan itu ya kita nggak. Tapi kalau mohon maaf kalau kebangetan kita menyelamatkan nyawa sebenarnya Mas. Mohon dipahami, kita ini petugas ini menyelamatkan nyawa. Orang-orang yang berlalu lintas sekitar. Iya, supirnya sendiri, ya orang lain yang ada pada frame yang sama di jalan. Nah ini yang harus sama-sama kita pahami. Artinya bukan kemudian polisi ini di dalam undang-undang memang amanatnya begitu. Namun demikian perlu disadari kalau anggota kami negur di jalan dalam kondisi yang betul-betul sangat itu urgen ya,
kalau tidak dihentikan khawatir kita nanti akan mengakibatkan fatalitas itu Mas, seperti itu. Nah ini kan menjadikan isu lama sebenarnya seperti Ya, itu ya. ya. Ya muatannya lebih, Betul. Istilahnya kalau orang di daerah saya Gresik itu sampai sayek-sayek gitu. Iya betul. Ya, Truknya. sampai terseok-seok gitu kan. Ya. Itu kan ada dari kata seok-seok gitu. Nah ini sementara dalam operasi Patuh Semeru ini tidak dihentikan di jalan, tetapi langsung kepada istilahnya apa? Bosnya apa? Ya sebenarnya segmen operasi patuh itu tidak menjadikan itu sebagai salah satu target utamanya. Namun demikian itu tetap berjalan. Masa sosialisasi ini kita akan melaksanakan pendataan. Pendataan itu baik yang pendataan milik perorangan, utamanya milik perusahaan yang cukup mengoperasikan cukup banyak, yang dimana kita tengara kendaraan-kendaraan itu melanggar aturan, yaitu dimensi dan load. Nah ini yang terus kita datakan sehingga suatu saat nanti mungkin dengan upaya-upaya pemerintah juga tentunya nanti ada rekonstruksi kendaraan bagi yang mungkin dimensinya tidak sesuai kita sesuaikan lagi, kemudian mungkin ada perubahan tarif akan angkutan dan lain sebagainya, kita kan tidak tahu karena itu kan sifatnya dari atas ya, delivery message-nya kan dari atas. Nanti pemangku kebijakan itu akan sesuai dengan bidangnya akan membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya turunannya akan ke bawah, kami yang ada di bawah. Nah sambil menunggu itu kami terus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan menghimbau, mendatangi pool mereka, memberikan himbauan, mendatakan seperti itu, gitu Mas, upaya-upaya kita seperti itu. Nah ini sebelum ditutup dan ada pesan khusus untuk para pengguna di jalan ini agar bisa sampai ke rumah kembali keluarganya dengan selamat, juga tidak terganggu produksinya ketika berkendara di jalan dan sampai ke tempat kerja masing-masing. Silakan Dan. Baik, masyarakat Jawa Timur pada khususnya mari kita sadari bersama bahwa dalam berlalu lintas yang pertama dan utama adalah keselamatan. Di samping itu keselamatan, kelancaran dan ketertiban itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dengan kita tertib, dengan kita menjaga diri, menjaga kesiapan kita dalam berlalu lintas, kita insya Allah juga kita akan berimplikasi kepada yang lainnya. Sehingga dalam berlalu lintas kita tetap menunjang produktivitas kita. Jangan sampai berlalu lintas justru menghambat produktivitas kita. Bahkan mungkin mematikan produktivitas kita. Ini bukan tujuan orang berlalu lintas. Karena lalu lintas sejatinya adalah merupakan cermin budaya bangsa, cermin modernitas dan urat nadi kehidupan. Dari lalu lintas yang produktif, kehidupan akan terus berjalan. Dari lalu lintas yang produktif, lalu lintas yang lancar, lalu lintas yang selamat, bangsa ini akan bisa membangun dan mengembangkan diri. Oleh sebab itu, mari kita tertib berlalu lintas. Jika memang ada yang belum tertib, mohon diingatkan. Tapi setidaknya dari diri kita sendiri, lengkapi diri kita dengan kelengkapan keselamatan dalam berkendara. Roda 2 menggunakan helm tentunya, roda 4 dengan sabuk keselamatan selama jalan, patuhi peraturan, patuhi instruksi petugas jika ada sesuatu yang sifatnya emergensi di jalan, dan tentunya menjaga diri dan lingkungan kita dari menjadi korban maupun pelaku kecelakaan lalu lintas. Mari tetap kita tertib dalam berlalu lintas. Terima kasih Dan. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.